Serial fiksi bela diri dan sastra yang ke-305. Novel Pagoda Emas Pancer berlanjut. Alam rahasia di balik gerbang raksasa menjadi ramai saat sejumlah besar pengikut kuil raksasa berdatangan. Fluktuasi energi yang dahsyat meletus di banyak tempat. Pada saat ini, Xiao Nunu memasuki tempat ini sebagai Li Yuan, dan dia mengikuti Ying Jinhuan sepanjang jalan. Tepat saat Xiao Nunu hendak menambah kecepatan untuk mengejar rombongan lainnya, tiba-tiba sebuah gunung di depan mengeluarkan seberkas cahaya biru terang. Hah! Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu menyentuh sinar cahaya biru itu, detik berikutnya, sebuah kekuatan gravitasi spasial menyedot Xiao Nunu. Swiss! Xiao Nunu tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan kemudian dia muncul di alam rahasia kecil lainnya yang terpisah. Tempat rahasia kecil ini mirip dengan istana bawah tanah. Sepertinya aku tidak sengaja memasuki salah satu alam rahasia kecil. Xiao Nunu tidak berniat tinggal di sini. Tetapi sebelum Xiao Nunu bisa pergi, istana di depannya mulai reruntuh. Duar. Detik berikutnya, sebuah patung batu besar merangkak keluar dari dasar istana. Patung batu ini tingginya 100 kaki dan berbentuk seorang prajurit mengenakan baju besi dan memegang tombak. Auranya kuat dan matanya memancarkan cahaya merah. Bersamaan dengan bergulirnya batu-batu, patung batu itu tiba-tiba berdiri di hadapan Xiao Nunu. Apa ini? Xiao Nunu bingung. Begitu dia selesai berbicara, patung batu itu melancarkan serangan. Ia mengarahkan tombaknya ke sini dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Matei! Duar! Tiba-tiba, kekuatan yang sangat mendominasi meletus, dan Xiao Nunu berdiri tak bergerak. Lapisan dinding cahaya spiritual keemasan tergantung di depannya. Serangan patung batu itu tidak hanya gagal menembus pertahanan Xiao Nunu, tetapi juga langsung menghancurkan tombak di tangannya. Puing-puing berjatuhan dan debu beterbangan. Patung batu raksasa itu tersandung ke belakang. Sangat lemah. Tanya Xiao Nunu santai. Patung batu ini terlihat besar, tetapi kekuatannya hanya sebesar Raja Abadi. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan telapak tangan emas menghantam keluar. Bang! Kekuatan telapak tangan emas jatuh pada patung batu itu, dan badan besarnya yang sebesar gunung langsung meledak. Batu-batu berbagai ukuran beterbangan kemana-mana. Tepat saat Xiao Nunu hendak pergi, cahaya perak muncul di sudut matanya. Apa itu? Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan kekuatan isap dilepaskan dari telapak tangannya. Dengan suara wosh, cahaya perak jatuh ke telapak tangan Xiao Nunu. Setelah memeriksanya dengan teliti, saya menyadari itu adalah sepotiong puing. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari. Bentuknya tidak beraturan. Ada juga tanda rune khusus di sana. Xiao Nunu menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya, dan kemudian dia menerima pesan aneh dalam benaknya. Pecahan-pecahan bola dewa raksasa. Jika kau ingin mendapatkan informasi yang ada di dalamnya, silakan kumpulkan bola dewa raksasa yang lengkap. Bola dewa raksasa. Sedikit rasa ingin tahu terpancar di mata Xiao Nunu. Cukup menarik. Nampaknya ini adalah hadiah untuk mengalahkan patung batu raksasa ini. Namun, hadiahnya hanya sebagian kecil. Jika Anda ingin mengintip informasi lengkap di dalamnya, Anda harus mengalahkan patung batu lainnya. Swiss, Swiss, Swiss. Tepat pada saat ini, beberapa sosok muncul. Semuanya, cepatlah dan selesaikan pertempuran ini secepat mungkin, lalu lanjutkan ke patung raksasa berikutnya. Kata salah satu dari mereka. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa ada orang lain yang berdiri di depan mereka. Hah, ada yang sampai duluan. Siapa? Kemudian, Xiao Nunu berbalik. Begitu melihat orang di hadapannya, beberapa murid kuil raksasa langsung pucat pasi karena ketakutan. Li, kakak senior Li Yuan, kenapa kamu? Beberapa orang bereaksi sangat cepat, menundukkan kepala dan memberi hormat dengan tangan terkatup rapat. Halo, kakak senior Li Yuan. Kami tidak tahu kakak senior Li Yuan ada di sini. Mohon maaf jika kami mengganggu Anda. Li Yuan terkenal jahat. Hanya sedikit orang di seluruh kuil raksasa yang tidak takut padanya. Xiao Nunu menatap beberapa orang itu tanpa berkata apa-apa. Namun, beberapa orang merasa takut dengan tatapan Xiao Nunu. Li, kakak senior Li Yuan, kami baru saja masuk dan belum mengumpulkan pecahan bola dewa raksasa itu.
Jika kami sudah mengumpulkannya, kami pasti akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Salah satu dari mereka berkata dengan gugup. Xiao Nunu tertawa diam-diam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi pihak lain mengira dia akan mencuri bola dewa raksasa mereka. Tampaknya Li Yuan benar-benar penjahat di kuil dewa raksasa. Di mana patung batu raksasa berikutnya? Tanya Xiao Nunu. Beberapa orang tercengang. Orang lain bertanya dengan ragu, Saudara Li Yuan, kamu tidak tahu. Tentu saja Li Yuan tahu. Tapi Xiao Nunu tidak tahu. Aku tidak memintamu untuk bertanya padaku. Nada bicara Xiao Nunu sedikit mendominasi. Badan pihak lain bergetar, ya, adik junior tahu aku salah. Kemudian, dia mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu, kakak senior Li Yuan, ini peta. Lokasi patung batu raksasa itu ditandai di atasnya. Xiao Nunu tidak sopan dan langsung mengambil peta itu. Kemudian badannya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat itu. Melihat Xiao Nunu pergi, beberapa murid kuil raksasa tidak dapat menahan napas lega. Untung saja Dewa Wabah ini meminta peta, orang-orang jadi takut setengah mati padanya. Ya, orang ini mengandalkan menjadi murid tetua agung untuk melakukan hal-hal jahat di hari kerja. Kalau aku tahu dia ada di sini, aku akan menjauh darinya. Tapi sekarang dia juga ingin mengumpulkan pecahan bola ajaib dewa raksasa, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Pergi ke tempat lain. Beranikah kau bersaing dengannya untuk itu? Aku tidak berani. Baiklah, kita hanya bisa pergi ke tempat lain. Swiss. Cahaya biru menyala, dan Xiao Nunu kembali keluar. Napas Ying Jinhuan tidak terlalu jauh. Bagi Xiao Nunu, yang telah mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi, kecepatan gerak Ying Jinhuan masih relatif lambat, dan Xiao Nunu dapat mengejarnya dengan mudah. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya tidak sampai di tujuannya secepat ini. Gumam Xiao Nunu dalam hati. Kemudian, Xiao Nunu melihat peta di tangannya, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Aku bisa mengumpulkan bola-bola sihir raksasa ini terlebih dahulu, lalu mencarinya. Persepsi Xiao Nunu mencakup jarak yang sangat jauh. Selama Ying Jinhuan berada dalam jangkauan persepsinya, tidak akan ada masalah. Yang terpenting adalah Xiao Nunu masih belum tahu kemana Ying Jinhuan pergi. Kalau kita pergi ke tempatnya berada dulu, pecahan bola dewa raksasa itu bisa saja jatuh ke tangan orang lain. Ada sekitar selusin lokasi yang ditandai di peta. Dengan kecepatanku, aku bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat. Xiao Nunu pun langsung menuju lokasi berikutnya yang ditandai di peta. Swiss. Tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di lokasi istana bawah tanah kedua. Setelah masuk, lingkungannya serupa. Saat istana bawah tanah runtuh dengan cepat, sebuah patung batu besar merangkak keluar dari tanah. Penampilan dan bentuk patung batu ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, dan aura yang dipancarkannya juga jauh lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya, bagi Xiao Nunu, itu adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan satu gerakan. Duar. Patung batu raksasa itu terbunuh dan hancur, dan Xiao Nunu berhasil mendapatkan pecahan bola sihir dewa raksasa kedua. Pada saat Xiao Nunu mengeluarkan pecahan kedua, Ying Jinhuan bergerak dalam jarak pendek. Xiao Nunu tersenyum. Dari sudut pandangnya, kecepatan Ying Jinhuan sama cepatnya dengan seekor kura-kura kecil yang merangkak. Xiao Nunu kemudian pergi ke lokasi ketiga. Istana bawah tanah ketiga. Xiao Nunu bertemu dengan raksasa batu ketiga, dan raksasa batu ketiga ini bahkan lebih kuat dari dua raksasa batu sebelumnya. Ia memiliki kekuatan seperti alam kaisar abadi di masa awal. Jelas, semakin sulit untuk mengumpulkan bola dewa raksasa. Patung-patung batu raksasa yang ditemukan di setiap istana bawah tanah lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, di depan Xiao Nunu, tidak ada perbedaan antara alam raja abadi dan alam kaisar abadi, dan keduanya bisa dibunuh dengan satu serangan. Kemudian, Xiao Nunu langsung mengaktifkan mode Speed Pass dan menyapu istana bawah tanah di peta secepat mungkin. Gerbang raksasa, alam rahasia kuno. Xiao Nunu dengan cepat menyapu satu demi satu istana bawah tanah, memperoleh potiongan demi potiongan pecahan dewa raksasa. Duar, patung batu raksasa lainnya meledak, dan Xiao Nunu menyelesaikan pembunuhan solo lainnya.
Semakin banyak pecahan bola dewa raksasa yang dikumpulkannya, semakin kuat patung batu raksasa yang ditemui Xiao Nunu. Patung batu raksasa ini telah mencapai kekuatan tempur tingkat kaisar abadi. Namun, bagi Xiao Nunu, masih belum ada tekanan. Swoosh! Kemudian, sepotiong pecahan perak melayang dari jarak yang tidak jauh. Xiao Nunu mengambilnya di tangannya, lalu mengeluarkan semua pecahan peraknya. Bas! 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 Serpihan-serpihan perak itu tiba-tiba menghasilkan resonansi yang unik. Mereka dengan cepat berkumpul bersama dan berubah menjadi bola ajaib kecil yang hampir lengkap. Hanya bagian terakhirnya saja yang tersisa, kata Xiao Nunu. Selama bagian terakhir terkumpul, informasi yang terkandung di dalamnya dapat diperoleh. Sejujurnya, Xiao Nunu masih sedikit penasaran. Selain itu, proses menerobos level dan meraih harta karun juga cukup menarik. Segera, Xiao Nunu bergerak dan menuju istana bawah tanah terakhir. Tepat setelah Xiao Nunu pergi, Swiss, 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 beberapa sosok muncul di istana bawah tanah. Melihat istana yang hancur, beberapa orang saling memandang, menggelengkan kepala dan menghela nafas tak berdaya. Siapa dia? Dia terlalu cepat. Ya, dia terlalu ganas. Kita sudah berkendara tanpa henti sepanjang jalan ke sini, tetapi kita tidak dapat mengejar orang itu. Patung batu raksasa di istana ini memiliki kekuatan tempur seperti kaisar abadi tingkat menengah. Bahkan jika beberapa dari kita bergabung, kita hanya memiliki peluang 50% untuk mengalahkannya. Jadi, bagaimana dia bisa begitu berani? Aku tahu, itu pasti putra suci Shen Wei. Oh, putra suci Shen Wei juga datang ke gerbang raksasa. Ya, aku melihatnya di luar sebelumnya. Tidak heran, jika itu adalah putra suci Shen Wei, tidak akan ada yang aneh tentang itu. Baiklah, ayo pergi. Dengan kekuatan kita tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan putra suci Shen Wei untuk mendapatkan pecahan bola ajaib. Baiklah, ayo pergi. Seketika, semua orang pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, Ying Jinhuan terbang di atas pedang, bergegas menuju kedalaman alam rahasia. Dia sangat berhati-hati di jalan. Karena di dalam alam rahasia yang besar ini, terdapat alam rahasia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh ke dalam alam rahasia kecil itu. Jika Anda beruntung, itu hanya akan membuang-buang waktu. Jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin terluka atau bahkan meninggal. Sebelum gerbang raksasa terbuka, Ying Jinhuan telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia telah berkonsultasi dengan banyak informasi, jadi dia memiliki beberapa pemahaman tentangnya. Meskipun ada peluang dan senjata ajaib di setiap alam rahasia kecil, itu bukanlah hal yang dia pedulikan. Tujuan kunjungan Ying Jinhuan kali ini adalah untuk menemukan pohon anggur abadi berbentuk manusia. Benda ini adalah harta karun yang berasal dari surga dan bumi. Benda ini dapat menampung jiwa abadi seseorang dan, setelah dimurnikan, dapat menggantikan badan fisik. Pegunungan Dangyun ada di depan. Jika catatannya benar, kita seharusnya bisa menemukan tanaman merambat berbentuk manusia di sana. Gumam Ying Jinhuan. Seketika itu juga, kecepatan geraknya meningkat. Pada saat yang sama, kewaspadaan batin saya juga meningkat. Di sisi lain, Xiao Nunu mengumpulkan bagian terakhir dari bola ajaib dewa raksasa. Di depannya terdapat istana bawah tanah yang hancur dan patung-patung batu raksasa yang hancur. Meskipun patung batu raksasa terakhir ini memiliki kekuatan yang mendekati tahap akhir alam kaisar abadi, ia tetap tidak mampu menahan serangan biasa Xiao Nunu. Bas! Saat potiongan terakhir menyatu, bola ajaib lengkap muncul di tangan Xiao Nunu. Wow! Kemudian, cahaya perak cemerlang dilepaskan, dan rune misterius tiba-tiba muncul di bola ajaib dewa raksasa itu. Segera setelah itu, sebuah pesan lengkap mulai masuk ke pikiran Xiao Nunu. Langkah langit dewa raksasa, jurus abadi tingkat 9 yang luar biasa, bagian 1. Apa ini? Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil, dan detik berikutnya, sebuah pemandangan yang sangat spektakuler tiba-tiba muncul di benak Xiao Nunu. Dalam gambar tersebut, tampak sosok raksasa berdiri di langit. Ia menginjak kehampaan dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Keterampilan yang luar biasa. Xiao Nunu merasa sedikit terkejut.
Segera setelah itu, semua teknik kultivasi terperinci dari bola dewa raksasa muncul di benak Xiao Nunu. Saya tidak perlu melatih keterampilan ini selangkah demi selangkah. Xiao Nunu senang. Bola sihir dewa raksasa langsung menuangkan semua pengalaman tentang seni bela diri ini ke dalam otak Xiao Nunu. Xiao Nunu menerimanya dengan cepat. Tidak ada halangan dalam pencernaan. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Nunu telah menyelesaikan penyerapan dan pemahamannya tentang langkah-langkah melangkah ke langit dewa raksasa. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, dia pada dasarnya telah menguasainya tanpa masalah besar. Ya, aku tidak menyangka, bola dewa raksasa, ini memiliki kegunaan seperti ini. Kupikir aku harus melatihnya perlahan-lahan selangkah demi selangkah. Jika dia berlatih perlahan, Xiao Nunu mungkin tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk seni bela diri ini. Lagi pula, dia memiliki seni badan pancer dan sutra pedang Taisang, dan bahkan mempelajari teratai setan pembunuh akan lebih hemat biaya daripada berlatih seni bela diri lainnya. Untungnya, dengan bantuan bola ajaib raksasa ini, Xiao Nunu dengan cepat menguasai seni bela diri super tingkat 9 ini. Namun sejujurnya, masalah ini hanya tampak mudah jika terjadi pada Xiao Nunu. Jika orang lain, mereka tidak akan mampu menyelesaikan lari cepat tersebut. Hasilnya adalah sekelompok orang bertempur memperebutkan pecahan-pecahan bola raksasa. Bahkan patung batu raksasa setingkat kaisar abadi di belakang mereka sudah cukup untuk mereka kalahkan. Ini adalah hasil kekuatan Xiao Nunu sendiri. Panggilan. Lalu Xiao Nunu menghela napas panjang. Buku langkah langit dewa raksasa ini sangat bagus, tetapi sangat disayangkan hanya bagian pertama yang tersedia. Gumam Xiao Nunu sambil memegang bola ajaib perak di tangannya. Tepat setelah Xiao Nunu menyerap semua isinya, bola ajaib dewa raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan suara retak yang tajam, dan kemudian berubah menjadi pecahan-pecahan di telapak tangan Xiao Nunu. Jelas, pemilik terakhir seni bela diri ini hanya satu orang. Begitu Xiao Nunu menyerap semua isinya, bola raksasa itu akan lenyap begitu saja. Dengan cara ini, persaingan di kuil raksasa tampak semakin kejam. Tentu saja, Xiao Nunu sudah lama terbiasa dengan kekejaman ini. Tanpa tinggal lama di sini, Xiao Nunu berpikir sudah hampir waktunya untuk menemukan Ying Jinhuan, jadi dia pindah dan meninggalkan istana bawah tanah terakhir ini. Swiss. Dengan kilatan cahaya biru, Xiao Nunu kembali ke kehampaan. Ketika indera spiritualnya dilepaskan, dia terkejut mendapati bahwa Ying Jinhuan telah melambat. Dia tidak meneruskan terbang di atas pedang itu, melainkan jatuh ke tanah. Sepertinya dia tiba di tempat tujuannya pada waktu yang tepat. Kata Xiao Nunu, waktunya cukup tepat. Dia telah memperoleh seni bela diri tingkat 9, dan Ying Jinhuan juga telah tiba di tujuannya. Sekarang dia hanya perlu pergi dan menemuinya. Pegunungan Dangyun. Bahaya mengintai di setiap sisi. Ying Jinhuan berjalan menuju kedalaman pegunungan sambil waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, sebuah pohon kuno yang besar dan menjulang tinggi muncul di hadapan Ying Jinhuan. Pohon tua yang menjulang tinggi itu bergerak dengan cahaya keperakan yang indah. Mahkotanya seperti payung besar, membentang ke segala arah. Tanaman merambat berwarna giok yang bening menjuntai seperti rambut dan janggut seorang yang abadi. Di tengah-tengah pohon kuno tersebut, terdapat tanaman merambat yang unik. Tanaman merambat itu tampak seperti ginseng, dan dari kejauhan tampak seperti seorang pria kecil. Cahaya keemasan seperti kaca dilepaskan, yang tampak sangat ajaib. Itu adalah tanaman merambat abadi berbentuk manusia. Ying Jinhuan tersenyum penuh arti, ketemu. Selama dia memiliki tanaman merambat abadi berbentuk manusia ini, gurunya, Kaisar Pedang Ilahi, akan memiliki kesempatan untuk membentuk kembali badannya. Seketika, Ying Jinhuan berlari menghampiri. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah mendapatkan tanaman merambat berbentuk manusia ini, dia tidak perlu lagi tinggal di kuil raksasa. Dia bisa meninggalkan negara bagian Baxing dan mencari keberadaan orang itu. Namun, saat Ying Jinhuan berada kurang dari 10 meter dari pohon kuno yang menjulang tinggi itu, tiba-tiba, swoosh! Suara angin kencang yang sangat kencang terdengar. Ying Jinhuan terkejut. Dia menoleh ke samping dan melihat sebuah anak panah melesat ke arahnya. Dentang. Dalam sekejap, pedang Shen Ye terhunus, dan pedang panjang berwarna biru es memperlihatkan ketajamannya. Ying Jinhuan memegang pedang di depannya dan secara akurat memblokir anak panah tersebut.
Bang! Sebuah kekuatan udara yang dahsyat meledak. Meskipun Ying Jinhuan memblokir serangan itu, dia juga terkejut dan mundur ke belakang. Bas! Pedang Shen Yi mengeluarkan suara mendengung yang kacau, dan Ying Jinhuan hanya merasakan lengannya mati rasa. Alam Kaisar Abadi. Dia menatap ke arah langit di depan dengan ekspresi tegas. Saya melihat dua sosok berdiri di kehampaan. Orang di sebelah kiri memegang busur dewa yang menawan. Jelaslah dialah yang baru saja menembakkan anak panah itu. Kedua pria itu menatap Ying Jinhuan, mata mereka penuh dengan ejekan. Pemimpinnya adalah orang di sebelah kanan, dan tingkat kultivasinya bahkan telah mencapai Alam Kaisar Abadi. Yang satu adalah Kaisar Abadi dan yang satu lagi adalah Raja Abadi. Ying Jinhuan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Apakah Anda mengenal saya? Pada saat ini, orang di sebelah kanan berbicara. Orang lainnya mengenakan jubah ungu dan tampak lembut, tetapi tatapannya dingin, membuat orang merasa bahwa dia sangat licik. Ying Jinhuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, murid dari tetua kedua, kakak senior Zhang Qing. Zhang Qing tersenyum jenaka, karena kalian sudah saling kenal. Mengapa kalian masih tinggal di sini? Ying Jinhuan melirik lokasi tanaman merambat peri berbentuk manusia itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan pedang dewa di tangannya. Apa? Kau menginginkan tanaman merambat berbentuk manusia itu? Tanya Zhang Qing. Ya, Ying Jinhuan tidak menyangkal, itu sangat penting bagiku. Zhang Qing mensibir, apakah menurutmu aku akan memberikannya padamu? Ying Jinhuan tidak menjawab, tetapi matanya sangat bertekad. Dia menunggu lama sekali untuk tanaman merambat peri berbentuk manusia ini. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak tahu kapan Anda harus menunggu. Kau pantas menjadi wanita pilihan Sein Shen Wei. Penampilanmu yang ulet dan pantang menyerah cukup unik. Bahkan, aku sangat mengagumimu. Jika Shen Wei tidak mengatakan untuk tidak menyentuhmu, aku benar-benar ingin tetap berada di sisiku. Zhang Qing jelas mengenal Ying Jinhuan juga. Ying Jinhuan bertanya dengan sungguh-sungguh, aku ingin tahu apa yang akan diberikan oleh kakak senior Zhang Qing kepadaku. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu dapat menangkap anak panah Wenmu lagi, aku akan memberimu tanaman merambat berbentuk manusia ini. Bagaimana? Zhang Qing berkata sambil tersenyum bercanda. Wenmu adalah orang di sebelah kirinya. Dialah yang baru saja menembakkan anak panah itu. Baiklah, aku berjanji. Ying Jinhuan menyetujui tanpa berpikir. Pada saat ini, suara cemas Kaisar Pedang Ilahi datang dari pedang Shen Ye, Huaner. Tidak, orang ini telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi, kamu tidak dapat menerima kekuatan panahnya. Ying Jinhuan menjawab, tanaman merambat abadi berbentuk manusia sulit didapat. Kesempatan ini langka, jika kamu menyerah, aku tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Huaner, jangan membuat masalah. Kaisar Pedang Ilahi menjadi semakin cemas. Jejak keras kepala melintas di mata Ying Jinhuan, dan dia menatap kedua orang di udara, kamu tidak boleh menyesalinya. Tentu saja. Zhang Qing menjawab, setelah satu anak panah, selama kamu masih bisa berdiri, kamu akan berhasil, tetapi jika kamu jatuh, kamu kalah. Oke. Ying Jinhuan menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram pedang Shen Ye dengan erat. Hehe, pria bernama Wenmu itu mulai tertawa. Ia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kau tidak perlu bertarung sekeras itu. Kau hanya perlu berjanji pada Sein Shen Wei untuk menjadi pembantunya yang membawa pedang. Kakak senior Zhang Qing dan aku tentu akan memberinya muka dan memberimu tanaman merambat berbentuk manusia ini. Ying Jinhuan berkata dengan dingin, ayo mulai. Oh, Zhang Qing tersenyum, kalau begitu, ayo mulai. Begitu kata-kata itu terucap, Wenmu segera menarik busurnya, dan gelombang kekuatan yang kuat mengembun di ujung jarinya. Detik berikutnya, anak panah hitam pekat dengan cepat terbentuk. Jika kamu menyesal sekarang, masih belum terlambat. Kata Wenmu sambil tersenyum licik. Ying Jinhuan menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, matanya sangat bertekad, dan pada saat yang sama gelombang kekuatan pedang meledak dari pedang Shen Ye. Si kecil pemarah ini sungguh mempesona. Pantas saja Sein Shen Wei tidak bisa melupakanmu. Kata Wenmu, busurnya seperti bulan purnama, dan dia melepaskan anak panah. Swiss. Ruang bergetar hebat, dan panah hitam melesat langsung ke arah Ying Jinhuan seperti kilat gelap. Ying Jinhuan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali,
dan energi pedang keluar dari badannya. Dalam sekejap, energi pedang membubung ke langit dan mengalir keluar bagai hujan badai. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang biru es itu bagaikan seekor naga panjang, yang melancarkan serangan. Kekuatan jurus ini telah melampaui batas atas Ying Jinhuan, tetapi meski begitu, kekuatan alam kaisar abadi yang sempurna bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan. Anak panah hitam itu tak terhentikan dan menembus naga panjang dari energi pedang dan menyerangnya habis-habisan. Wajah cantik Ying Jinhuan sedikit berubah, tetapi dia tidak takut. Dia siap untuk terluka. Selama dia tidak terjatuh, dia memenangkan ronde ini. Oleh karena itu, Ying Jinhuan berencana untuk menukar luka seriusnya dengan tanaman merambat peri berbentuk manusia ini. Huaner, minggir. Kaisar pedang ilahi ketakutan, kami tidak menginginkan tanaman merambat peri berbentuk manusia ini lagi. Namun, tanaman merambat peri berbentuk manusia itu berada tepat di depannya, dan Kaisar pedang ilahi tidak menginginkannya, tetapi Ying Jinhuan tidak ingin menyerah. Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan mati. Aku akan tetap hidup dan mencarinya. Katanya dengan tegas. Anak panah hitam itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah hendak mengenai sasaran, dan tiba di depan Ying Jinhuan. Pada saat kritis ini, sebuah lengan yang kuat tiba-tiba muncul di depan Ying Jinhuan, dan kemudian kelima jarinya mengepal dan dengan kuat menggenggam anak panah hitam itu. Kemudian terdengar suara bang yang keras dan anak panah itu langsung hancur. Bang! Gelombang udara yang kuat meledak, dan suara gemuruh tiba-tiba muncul di udara. Panah hitam yang mengandung kekuatan membunuh yang mengerikan langsung berubah menjadi bubuk di depan Ying Jinhuan. Mata Ying Jinhuan terbuka lebar dan pupil matanya mengerut tajam. Tiba-tiba, sesosok badan muda dan gagah muncul di hadapannya. Ketika dia melihat punggung orang itu, Ying Jinhuan merasakan denyutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa sosok ini entah kenapa terasa familiar. Xiao Nunu, teriaknya tanpa sadar. Ying Jinhuan tampak agak linglung, dan segala macam pikiran tiba-tiba keluar dari lubuk hatinya. Tapi segera setelah itu, suara dingin Zhang Qing datang, Li Yuan. Li Yuan. Setelah mendengar perkataan Zhang Qing, pikiran Ying Jinhuan menjadi kacau dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk tersadar. Orang di depannya bukanlah orang yang ada dalam pikirannya, tetapi Li Yuan, murid dari tetua agung kuil raksasa. Itu bukan dia. Ying Jinhuan menghela nafas. Dia tidak bisa menyembunyikan kesepian di matanya. Dalam kehampaan, Zhang Qing dan Wen Mu menatap dingin ke arah Xiao Nunu yang tiba-tiba muncul. Hei! Zhang Qing mensibir, Li Yuan, mengapa kau ikut campur dalam urusanku? Apakah kau sangat mengenal wanita ini? Meskipun Li Yuan adalah murid dari tetua agung, gurunya, Zhang Qing, juga merupakan tetua kedua. Dalam hal status di kuil raksasa, Zhang Qing tidak jauh lebih rendah dari Li Yuan. Basis kultivasi mereka berdua berada pada tahap awal alam kaisar abadi. Dengan Wen Mu masih di sisinya, Zhang Qing semakin tidak takut padanya. Wen Mu juga menyeringai, saudara Li Yuan, kamu tidak berselingkuh dengan wanita ini, kan? Wanita ini adalah pelayan bersenjatakan pedang yang disukai oleh Saint Shen Wei. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mendapat masalah dengan Shen Wei. Mendengar ini, Ying Jinhuan mengerutkan kening. Alasan mengapa dia tidak ingin terlalu dekat dengan Li Yuan adalah karena dia takut dengan apa yang akan dikatakan orang lain. Wen Mu melanjutkan, melihatmu, aku pasti sudah menebaknya dengan benar, hahaha. Zhang Qing di samping juga tertawa. Tutup mulut gugukmu, teriak Xiao Nunu dengan keras. Duar, teriakan itu mengandung dampak kekuatan internal yang mengerikan. Dampak gelombang suara dari pembangkit tenaga listrik alam kaisar abadi menyebabkan seluruh dunia berguncang hebat. Arus udara menderu keluar, menjungkir balikan semua rumput dan tumbuhan di semua sisi. Zhang Qing langsung kehilangan keseimbangan, dan tawa Wen Mu berakhir tiba-tiba. Dia tampaknya terkena kekuatan tak terlihat, dan telinganya berdarah, organ dalamnya bergetar, dan dia jatuh dari udara seperti burung yang ketakutan. Bang! Wen Mu jatuh ke tanah dan memuentehkan darah, wajahnya penuh ketakutan. Kamu! Dia tidak dapat mempercayainya. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi, tetapi dia terluka parah oleh teriakan pihak lain. Bagaimana ini mungkin?
Zhang King juga terkejut, dan dia menatap Xiao Nunu. Li Yuan, beraninya kau menyerang kami. Bahkan jika kau adalah murid tetua agung, kau tidak akan memiliki hari yang baik hari ini. Tanpa berkata apa-apa, Zhang King memanggil tombak yang dipenuhi dengan pola harimau putih. Bunuh, raung. Dalam sekejap, bayangan harimau putih yang ganas muncul di belakang Zhang King. Harimau putih memiliki sayap di punggungnya dan memancarkan aura jahat yang sangat menakutkan. Wajah cantik Ying Jinhuan berubah. Dia menggenggam erat pedang Shen Ye di tangannya, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dia bahkan tidak bisa menghentikan serangan dari alam kaisar abadi, apalagi menahan tekanan dari pembangkit tenaga listrik alam kaisar abadi. Meski begitu, dia masih berkata kepada Xiao Nunu di depannya, kakak senior Li Yuan, ini bukan urusanmu, pergilah. Meskipun Li Yuan memiliki karakter yang buruk dan reputasi yang sangat buruk, dia tidak ingin melibatkannya. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Zhang King sudah melancarkan jurus mematahkannya. Hei, pergi. Kemana harus pergi? Saat kekuatan abadi yang besar melonjak keluar, Zhang King langsung menggunakan keterampilan abadi bawaannya dan melancarkan serangan kuat pada Xiao Nunu. Tombak pembunuh harimau putih. Zhang King menukik ke bawah, ujung tombaknya yang tak berujung melesat lurus ke bawah. Kemanapun ia pergi, ruang angkasa terjepit dan hancur, dan momentumnya sangat mengerikan. Zhang King tampak galak, kau tidak akan bisa mengalahkanku jika kau mengambil inisiatif. Xiao Nunu tidak melawan balik dengan kata-kata, tetapi langsung membalas dengan tinjunya. Detik berikutnya, tinju Xiao Nunu mengenai ujung pistol di tangan Zhang King. Duar. Terdengar suara ledakan keras, memekakkan telinga, dan pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi pada Zhang King. Dia melihat kekuatan tinju yang mengerikan melonjak, dan tombak di tangan Zhang King dengan cepat terpelintir menjadi satu, dan kemudian dari awal hingga akhir, berubah menjadi bola yang tidak beraturan. Apa ini? Mata Zhang King hampir keluar. Apa yang sedang terjadi? Tombak harimau putih milikku ini adalah senjata abadi tingkat 9. Ditambah dengan kekuatan keterampilan abadi bawaannya, bahkan jika lawannya berada di tahap tengah alam kaisar abadi, dia harus menghindari keunggulannya. Namun lawan memutar tombak itu menjadi bola hanya dengan satu pukulan. Bagaimana dia melakukannya? Sebelum Zhang King bisa pulih dari keterkejutannya, kekuatan dahsyat dilepaskan ke seluruh badannya. Bang! Zhang King tiba-tiba memuentekkan darah dan terlempar mundur. Buk! Zhang King terhuyung ke tanah dan mundur lebih dari 10 meter. Ying Jinhuan dan Wenmu di sisi lain keduanya terkejut oleh pemandangan ini. Berada di tahap awal alam kaisar abadi, bagaimana Zhang King bisa begitu rentan? Mungkinkah Li Yuan telah menyembunyikan tingkat kultivasinya sebelumnya? Swiss. Sebelum Zhang King bisa berdiri tegak, aliran udara dingin dan serius datang dari belakang. Li Yuan, yang berada tepat di depannya sedetik sebelumnya, tiba-tiba muncul di belakang Zhang King seperti hantu. Xiao Nunu menekan bahu Zhang King dengan satu tangan, dan Zhang King langsung menstabilkan badannya. Li Yuan, kau, berlututlah, kata Xiao Nunu dengan dingin. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu menekan ke bawah dengan satu tangan, dan Zhang King tiba-tiba merasakan bahunya berada di bawah tekanan luar biasa seperti gunung. Badannya merosot tak terkendali dan lututnya membentur tanah dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan hebat, dan lutut Zhang King langsung hancur. Kekuatan benturan yang besar langsung menjatuhkan salah satu betisnya. Rasa sakit yang hebat membuat Zhang King menjerit seperti babai yang sedang disembelih. Wajah Wenmu menjadi pucat dan dia tampak ketakutan. Ying Jinhuan juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Adegan ini sungguh brutal. Berapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan kaki seseorang? Kedua lutut Zhang King hancur, dan satu-satunya kakinya yang tersisa hampir patah. Dia terkejut dan marah, Li Yuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku akan kembali dan memberi tahu guru. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kaki Zhang King yang lain terlempar keluar. Teriakan itu baru setengah terdengar ketika Xiao Nunu membentuk cakar dengan satu tangan dan mencengkeram setengah bahu lawannya. Diam, bang! Hujan darah menyembur keluar, dan salah satu lengan Zhang King robek dengan paksa. Dalam sekejap mata, Zhang King kehilangan 3 anggota badannya. Dia gemetar ketakutan.
Meskipun rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh badannya, dia tidak berani bersuara karena Xiao Nunu menyuruhnya untuk diam. Gigi atas dan bawahnya bergemeletuk, amarahnya telah padam sepenuhnya, dan hanya rasa takut yang tersisa. Aura yang terpancar dari orang di belakangnya membuatnya takut, seperti dewa kematian. "Li, kakak senior Li Yuan, tolong ampuni nyaweku," kata Zhang Qing dengan gemetar. Xiao Nunu tampak tenang, minta maaf. Aku salah, aku minta maaf, kakak senior Li Yuan, ya, aku minta maaf." "Jangan minta maaf padaku." Zhang Qing terkejut dan segera bereaksi. Dia menoleh ke tempat Ying Jinhuan berada dan menundukkan kepalanya. "Maafkan aku, adik Ying, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan berani memprovokasimu lagi." Zhang Qing sangat ketakutan dengan pukulan Xiao Nunu sehingga dia terus bersujud kepada Ying Jinhuan dan memohon belas kasihan. Wenmu di sisi lain juga cepat bangkit, lalu berlutut di tanah, terus-menerus bersujud. "Adik Ying, tolong ampuni nyaweku. Adik Ying, tolong maafkan kami. Kamu orang yang murah hati. Jangan ganggu kami. Aku hanya bercanda denganmu tadi. Tolong jangan dianggap serius." Wenmu menangis dan mendengus, dan terlihat jauh lebih berlebihan daripada Zhang Qing. Nasib Zhang Qing benar-benar membuat Wenmu ketakutan. Bahkan Kaisar Abadi yang kuat pun dianiaya seperti ini. Jika kekuatan Xiao Nunu menimpanya, Wenmu mungkin akan mati di tempat. "Adik Ying, jangan marah. Aku benar-benar tidak tahu kalau hubunganmu dengan kakak senior Li Yuan begitu baik. Aku tidak akan berani melakukannya lagi, tidak akan pernah lagi." Ying Jinhuan masih linglung saat ini. Melihat dua orang yang berlutut di tanah, bersujud dan membungkuk, Ying Jinhuan benar-benar bingung. Ini adalah Kaisar Abadi dan Raja Abadi, dan sekarang mereka berlutut dan memohon belas kasihan padanya, seorang Raja Abadi. "Yah, itu." Ying Jinhuan menatap Xiao Nunu dengan ekspresi aneh, "Kakak senior Li Yuan." Ying Jinhuan ragu-ragu, dia tidak tahu harus berkata apa. "Ini adalah kedua kalinya pihak lain membantu saya. Sekalipun orang lain itu mempunyai sifat yang buruk, kita tetap harus berterima kasih kepadanya." Pada saat yang sama, Ying Jinhuan tidak mengerti mengapa pihak lain ingin membantunya. Melihat Ying Jinhuan masih bingung, Xiao Nunu tidak bisa menahan senyum tipis. Senyum ini juga membuat Zhang Qing dan Wenmu merasa bahwa hidup dan mati mereka tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun juga, Li Yuan adalah murid dari Tetua Agung. Guru Zhang Qing adalah tetua kedua. Bahkan jika Li Yuan membunuh mereka semua, dia tidak akan bisa menyalahkan mereka atas kematian mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah melaporkan mereka kepada kepala istana dan memberi mereka hukuman simbolis. Kakak senior, tolong jangan bunuh kami, aku benar-benar tidak berani lagi." Zhang Qing sudah ketakutan setengah mati. Dia berbalik dan mencengkeram ujung baju Xiao Nunu dengan satu-satunya tangannya yang tersisa. "Demi sesama murid, mohon berbelas kasihan. Aku bersumpah, lain kali aku bertemu dengan suster muda Ying, aku akan mengambil jalan memutar." Wenmu mengangguk berulang kali, "Aku juga." Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Karena ini permintaan maaf, kamu harus tulus. Kamu hampir menyakitinya, tetapi permintaan maaf saja tidak cukup." Wajah kedua pria itu berubah drastis. "Bukankah itu cukup?" Zhang Qing disiksa sampai babak belur. Wenmu pintar. Ia langsung teringat sesuatu, adik perempuan Ying, aku punya 30 pil Chongsu Huangji dan 1 pil Tianlei Wendy. Ini yang akan kugunakan untuk menerobos ke alam Kaisar Abadi. Aku akan memberikan semuanya kepadamu sekarang, dan mohon maaf." Sambil berbicara, Wenmu berlutut di depan Ying Jinhuan, lalu mengeluarkan botol obat dan kotak pil. Obat yang ada dalam kotak itu adalah Huangji dan kotak obat itu berisi Wendy dan. Ying Jinhuan tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Dia menatap Xiao Nunu dengan tatapan kosong. Xiao Nunu mengangguk padanya. Ying Jinhuan ragu sejenak sebelum mengambil botol obat dan kotak pil. Wenmu merasa lega. Karena Ying Jinhuan menerima barang-barangnya, itu berarti dia menerima permintaan maafnya. Zhang Qing cepat-cepat berkata, "Aku juga punya pil Huangji dan pil Wendy, dan aku masih punya lebih banyak lagi." Saat Zhang Qing berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kantong penyimpanan. Tetapi begitu dikeluarkan,
tas penyimpanan itu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Kakak senior Li Yuan, apa yang kau lakukan? Kaulah dalangnya. Pil Huangji dan Pil Wendi tidaklah cukup. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan senjata kecil yang mirip dengan pisau terbang dari tas penyimpanan Zhang King. Pisau lempar itu sangat indah, dengan permata berbagai warna bertatahkan pada gagangnya dan ukiran warna oranye pada bilahnya. Melihat pisau terbang itu, Zhang King merasa ngeri. Saudara Li Yuan, aku tidak bisa memberimu pedang Hansi ini. Aku akan menggunakan Pil Huangji dan Pil Wendi untuk memberi kompensasi kepada saudari Ying. Kamu bisa memberiku sebanyak yang dia mau. Pedang Hansi ini adalah senjata abadi tingkat 9 tingkat atas, dan tidak akan lama lagi senjata ini dapat ditingkatkan menjadi senjata abadi tingkat 9 tingkat atas. Baru saja Zhang King ingin menggunakannya untuk menghadapi Xiao Nunu, tetapi sebelum dia sempat mengeluarkannya, dia sudah berlutut di tanah. Sekarang melihat pihak lain mencoba merebutnya, Zhang King menjadi semakin panik. Xiao Nunu terlalu malas mendengarkan penjelasan pihak lain, dan menendang Zhang King ke depan Wenmu. Zhang King yang sudah terluka parah hampir pingsan. Dia memegangi dadanya dan merasa tidak bisa bernapas. Wenmu mengingatkan dengan suara rendah, lupakan saja, kakak senior Zhang King, kamu bukan tandingannya, akui saja kekalahanmu kali ini. Zhang King langsung layu. Pada saat ini, dia sangat menyesal. Mengapa Anda ingin memprovokasi Ying Jinhuan hari ini? Xiao Nunu dengan santai melemparkan tas penyimpanan milik pihak lain keluar. Wenmu merasa seolah-olah telah diampuni. Dia bergegas maju dan mengangkat Zhang King dari tanah. Kakak senior Zhang King, kita bisa pergi sekarang. Kemudian, Wenmu mengumpulkan tas penyimpanan dan 3 anggota badan Zhang King bersama-sama, dan pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ying Jinhuan atas kebaikannya. Melihat punggung kedua orang itu saat mereka pergi, Ying Jinhuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang lega. Dia pertama kali menatap Xiao Nunu dan berkata, terima kasih, kakak senior Li Yuan, atas bantuanmu lagi. Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Pihak lain itu jelas mengenalinya sekarang dan bahkan memanggil namanya. Mengapa dia salah mengira dia sebagai Li Yuan sekarang? Ying Jinhuan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengira itu hanya ilusi. Kemudian, tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Ying Jinhuan bergegas berlari menuju pohon kuno yang menjulang tinggi itu. Puncak pohon yang spektakuler itu tampak seperti jamur raksasa, dengan tanaman merambat berwarna giok menjuntai seperti ribuan rumbai cahaya dan bayangan. Ying Jinhuan berjalan ke tengah pohon kuno yang menjulang tinggi, lalu dengan hati-hati mencabut tanaman merambat peri berbentuk manusia yang tampak seperti ginseng. Akhirnya berhasil. Ying Jinhuan menghela napas lega. Xiao Nunu juga berjalan mendekat, kau datang ke sini hanya untuk menemukan benda ini. Ya, Ying Jinhuan mengangguk, dengan rasa terima kasih di wajahnya, kakak senior Li Yuan, kau telah menolongku 2 kali. Ying Jinhuan akan mengingat kebaikan ini dan akan membalasnya di masa depan. Saat dia berkata demikian, dia mengeluarkan botol obat dan kotak pil yang baru saja diberikan Wenmu kepadanya, kakak senior Li Yuan, ambillah ini. Ini adalah kompensasinya untukmu, kata Xiao Nunu, dan menyerahkan pedang Hansi yang baru saja direbutnya dari Zhang King kepada Ying Jinhuan, dan ini. Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak bisa menerima ini. Kenapa tidak? Ini adalah senjata abadi tingkat 9. Aku tahu. Ying Jinhuan tidak menjelaskan alasannya. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan memberikannya kepadamu setelah aku meningkatkannya menjadi senjata abadi tingkat 9 yang super. Ying Jinhuan sedikit terkejut. Dia menjadi semakin bingung. Mengapa Li Yuan ini begitu baik padanya? Lupakan saja. Ying Jinhuan berkata dalam hati, lupakan semua ini. Aku sudah mendapatkan tanaman merambat peri berbentuk manusia, dan aku akan segera meninggalkan kuil raksasa. Pada saat ini, sebuah kereta perang yang sangat mewah terbang dari kehampaan. Struktur kereta itu seperti pavilion, dengan ventilasi di semua sisi dan ruang besar di dalamnya. Kereta itu ditarik oleh seekor naga berkepala 3. Dari kejauhan, kereta itu tampak sangat megah dan spektakuler. Wajah cantik Ying Jinhuan tiba-tiba berubah, ini kereta perang Shen Wei. Ini kereta perang Shen Wei. Ying Jinhuan mengerutkan kening, dengan sedikit rasa gelisah di wajahnya.
Sebagai putra suci kuil Dewa Raksasa, Shen Wei sangat bergaya. Setiap kali keluar, ia harus menggunakan naga ajaib berkepala 3 untuk menarik kereta. Seluruh kuil Dewa Raksasa mengetahui kebiasaannya dan akrab dengan kereta yang sangat mewah itu. Dia segera berkata kepada Xiao Nunu, kakak senior Li Yuan, aku pergi dulu. Terima kasih kali ini. Ying Jinhuan telah menolak Shen Wei sebelumnya, dan kemudian menderita pemucilan dan masalah dari semua orang di kuil Dewa Raksasa. Sekarang setelah dia mendapatkan tanaman rambat abadi berbentuk manusia, dia tidak ingin ada masalah yang muncul di saat kritis ini. Akan tetapi, saat Ying Jinhuan hendak pergi, sebuah suara mengejek terdengar dari kereta perang di kehampaan. Adik perempuan Ying, mengapa kau pergi begitu melihatku datang? Apakah aku monster yang menakutkan, kakak senior? Mengapa kau terburu-buru pergi? Saat kata-kata itu terucap, 4 pelayan yang memegang pedang terbang keluar dari kereta mewah itu. Keempat pelayan ini semuanya berpenampilan superior. Mereka turun dari langit seperti peri dan mendarat di sekitar Ying Jinhuan. Swiss, 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 Swiss. 4 orang menghalangi jalan Ying Jinhuan. Ada kesombongan di wajah setiap orang. Putra Dewa sedang berbicara kepadamu, tidakkah kau mendengarnya? Salah satu pelayan yang memegang pedang bertanya dengan dingin. Orang lain mengikuti dan berkata, Putra Suci akan segera datang, kamu tunggu saja di sini dan jangan pergi kemanapun. Kekuatan keempat pelayan bersenjata pedang ini lebih besar dari Ying Jinhuan. Mereka seperti 4 dinding, menghalangi arah Ying Jinhuan. Meskipun dia sangat cemas, Ying Jinhuan tidak mencari bantuan dari Li Yuan. Pertama, dia tidak ingin berutang budi lagi pada orang lain. Kedua, bahkan Li Yuan tidak dapat mengalahkan Shen Wei. Meskipun yang pertama adalah murid dari Tetua Agung, Shen Wei adalah murid langsung dari Master Istana. Baik dari segi status maupun kekuatan, Li Yuan jauh lebih rendah daripada Shen Wei. Oleh karena itu, Ying Jinhuan tidak ingin menimbulkan masalah lagi bagi Li Yuan. Namun yang tidak dia ketahui ialah, Li Yuan yang ada di hadapannya bukanlah Li Yuan yang sebenarnya, melainkan orang yang selama ini dia nanti-nantikan di dalam hatinya. Minggir! Teriak Xiao Nunu dengan dingin. Bang! Detik berikutnya, momentum kuat dilepaskan, dan keempat pelayan bersenjata pedang yang menghalangi Ying Jinhuan semuanya terkejut dan mundur. Wajah keempat orang itu berubah semua dan mereka semua berdiri dengan goyah. Tetapi pada saat ini, sebuah bayangan hitam besar menukik ke bawah, dan naga hitam berkepala 3 itu mengeluarkan raungan yang menyeramkan. Raung! Napas dingin sang naga dihembuskan ke tanah, seperti es, membentuk lapisan es di permukaan. Kereta mewah itu juga mendarat dengan stabil di tanah. Di dalam kereta perang, Shen Wei, putra suci kuil raksasa, mengenakan jubah yang indah. Ia duduk menyamping dengan ekspresi malas, membuat orang-orang merasa sinis. Dan di sebelah Shen Wei, ada seorang wanita duduk. Wanita itu memiliki paras dan temperamen yang sangat baik. Dia bersandar ringan di badan Shen Wei, posturnya sok, dan ada sedikit kesan genit di matanya. Ying Jinhuan juga mengenal orang itu. Wanita ini adalah murid dari tetua ke-9 kuil Dewa Raksasa. Namanya adalah Fu Bingxin. Tetua ke-9 menduduki peringkat terakhir di antara banyak tetua, sehingga Fu Bingxin dapat dianggap sebagai adik perempuan junior di antara murid-murid para tetua. Fu Bingxin pertama-tama melirik Ying Jinhuan dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Kemudian, tatapannya beralih ke orang di belakang Ying Jinhuan. Detik berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Dengan kilatan kepanikan di matanya, dia dengan cepat duduk dari badan Shen Wei. Kakak senior Li Yuan, mengapa kau juga ada di sini? Kapan kau datang ke gerbang raksasa? Mengapa kau tidak memberitahuku? Fu Bingxin segera menyesuaikan suasana hatinya, dan dia berjalan menuju Xiao Nunu sambil tersenyum. Aku baru saja bertemu dengan Shen Wei dalam perjalanan ke sini. Dia juga akan datang ke pegunungan Dangyun, jadi dia memberiku tumpangan. Ngomong-ngomong, kakak senior Li Yuan, bukankah kau bilang akan menangkap seekor binatang peri kuno untuk kujadikan tunggangan? Di mana binatang peri kuno itu? Kapan kau akan membawanya kepadaku? Ekspresi Xiao Nunu tidak berubah. Karena dia sama sekali tidak mengenal orang di depannya. Namun, dilihat dari apa yang dikatakan pihak lain, wanita ini pastilah yang disukai Li Yuan. Selain itu, saat memasuki kuil raksasa,
Shen Wu dan beberapa murid kuil raksasa lainnya juga menyebutkan bahwa salah satu kekuatan Li Yuan adalah dedikasinya. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Li Yuan memimpin orang untuk menangkap burung rok bersayap emas dan kilin putih salju, kemungkinan besar dia sedang mencari tunggangan untuk wanita di depannya. Kakak senior Li Yuan, ada apa denganmu? Kenapa kau mengabaikanku? Fu Bingxin tampak sedikit kesal. Li Yuan tidak seperti ini biasanya. Biasanya, saat Li Yuan melihatnya, matanya akan berbinar dan dia akan segera datang untuk membujuknya. Tapi sekarang sudah dingin. Xiao Nunu tentu saja tidak peduli untuk memperhatikan pihak lain. Bagaimanapun, dia bukanlah Li Yuan sendiri. Li Yuan yang asli masih ditahan di luar sekte oleh Golden Winged Rock dan Snow White Kilin. Kemudian, Fu Bingxin mengalihkan pandangannya ke Ying Jin Huan yang berada tidak jauh, dan keluhan di wajahnya langsung berubah menjadi jijai. Kau lagi, wanita dari alam bawah. Apa kau mengatakan hal buruk tentangku di depan kakak senior Li Yuan? Kau merayu Sein Shenwei sebelumnya, dan sekarang kau merayu kakak senior Li Yuan lagi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak, bantah Ying Jin Huan. Kurasa kau tidak punya kemampuan itu. Kau sangat sederhana dan lusuh. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Sein Shenwei ingin kau menjadi pembantunya yang membawa pedang. Fu Bingxin memutar matanya. Ying Jin Huan terlalu malas untuk berdebat dengannya, aku masih ada urusan lain, sampai jumpa. Dia berbalik dan hendak pergi. Ini adalah tempat di mana Anda harus bersenang-senang dan tidak ingin tinggal sedetik pun lebih lama. Jangan cemas, adik Ying. Pada saat ini, Shen Wei perlahan turun dari tandu, dan debu dingin mengepul dari tanah. Sebagai putra suci kuil raksasa, sikap Shen Wei sungguh luar biasa. Ying Jin Huan tidak bisa menahan ekspresi gugupnya. Shen Wei berjalan lurus ke arahnya, apakah kamu masih tidak mau setuju denganku? Kakak senior, aku bisa menunggu tanggapanmu. Ying Jin Huan menggenggam erat pedang Shen Ye di tangannya, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas sebelumnya, Ying Jin Huan berstatus rendah dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanmu yang membawa pedang, putra suci. Aku mohon putra suci untuk tidak menggangguku lagi. Shen Wei tersenyum, tidak, kamu memenuhi syarat, kamu lebih memenuhi syarat daripada wanita lain. Aku hanya menyukai karaktermu yang keras kepala. Wanita yang terlalu mudah didapatkan tidak terlalu menarik. Kamu adalah yang aku inginkan. Mendengar ini, Fu Bingxin mengerutkan kening, dan dia menjadi semakin muak dengan Ying Jin Huan. Ying Jin Huan tidak dapat menahan diri untuk mundur, sedangkan Shen Wei terus melangkah maju. Tepat saat itu, Swiss. Dengan kilatan bayangan, Xiao Nunu berdiri tepat di depan Ying Jin Huan. Biarkan dia pergi, kata Xiao Nunu dengan tenang. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Fu Bingxin, dia melangkah maju dan bertanya, kakak senior Li Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu melindunginya? Ying Jin Huan juga tercengang. Ini adalah ketiga kalinya, dan Li Fan sekali lagi melangkah maju untuk menyelamatkannya. Dan orang yang dia hadapi kali ini adalah Sein Shenwei, yang jauh lebih kuat darinya. Xiao Nunu mengabaikan Fu Bingxin yang berteriak. Dia menatap Shen Wei dan mengulangi 3 kata yang baru saja diucapkannya dengan acuh tak acuh. Lepaskan dia. Shen Wei mengangkat alisnya sedikit, matanya sedikit terkejut, Li Yuan. Kau tahu dengan siapa kau bicara? Mata Xiao Nunu saat ini seperti harimau, nadanya dingin, tidak peduli siapa orangnya, jangan pernah berpikir untuk menyentuh rambutnya. Bersambung.